Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus, perlindungannya, pertolongannya, kasihnya, sukacitanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang melakukan apa yang dikehendaki Allah. Melakukan apa yang dikehendaki Allah berarti mengerjakan atau menjalankan apa yang diinginkan dan yang diharapkan oleh Allah. Setiap orang yang hidup pasti memiliki suatu kehendak dalam kehidupannya. Kehendak adalah suatu hasrat, yaitu suatu keinginan dan harapan yang ingin dicapai. Pernahkah kita berpikir dan bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Hari ini mari kita belajar untuk bertanya, apakah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal cemar, melainkan hal yang kudus. Karena kasihnya yang sangat besar, Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya dan untuk mengikutinya, supaya setiap orang dikatakan memperoleh kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Allah memanggil semua orang untuk percaya dan mengikutinya. Supaya apa? Supaya mereka yang percaya dan mengikutinya ini, yang dipanggil ini, mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Itulah panggilan Tuhan Yesus bagi semua orang. Tetapi sungguh disayangkan, tidak semua orang yang mendengar panggilan Tuhan Yesus mau datang dan mengikutinya. Mereka yang dengan rendah hati mau datang untuk mengikuti Tuhan Yesus harus belajar dengan kerelaan hati tanpa paksaan melakukan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan dalam kehidupannya. Lalu apakah itu yang dikehendaki Allah untuk dilakukan dalam kehidupannya sebagai tanda bahwa dia mengasihi Allah, bahwa dia percaya akan panggilan dan mau mengikut Yesus? Apa tandanya bahwa ia dikatakan dengan rela meresponi panggilan Tuhan Yesus atas kehidupannya? Ya, tandanya kita harus belajar untuk menyadari bahwa Allah memanggil kita melalui Yesus untuk melakukan bukan hal yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Itulah yang harus kita sadari. Kita dengan rela hati datang, percaya akan panggilan, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana buktinya? Kita dikatakan dipanggil bukan untuk melakukan hal yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu berarti Allah memanggil kita hidup bukan untuk ketidakkudusan, tetapi untuk kekudusan. Jadi Allah memanggil kita melalui Yesus bukan untuk melakukan ketidakkudusan, tetapi melakukan apa yang kudus bagi Allah. Kita tidak bisa kudus dengan sendirinya. Kita supaya kudus, kita harus apa? Dikatakan kita harus dengan rela hati, kita mau mendekat dan tinggal di dalam sumber kekudusan. Karena dengan tinggal di dalam sumber kekudusan, mendekat kepada sumber kekudusan,
kita akan kudus. Kita tidak akan bisa kudus sendirinya, dan Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan supaya kita kudus, datanglah kepada sumber yang kudus. Karena sama seperti seorang yang sedang kedinginan, ia harus menghangatkan dirinya dengan apa? Dengan datang mendekati suatu kumpulan bara api yang sedang menyala. Demikian juga seseorang yang tidak kudus, supaya kudus harus menguduskan dirinya dengan mendatangi Tuhan Yesus yang adalah kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-3, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita sudah bersih karena firman yang telah dikatakannya kepada kita. Oleh karena itu, supaya kita bersih, supaya kita kudus, marilah kita menguduskan diri kita dengan jalan melekat dan tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal di dalam perkataan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus, lakukanlah itu. Karena firman yang dikatakannya itu dikatakan, itulah yang membersihkan kita, itulah yang menguduskan kita. Dengan kata lain, firman Tuhan berkuasa membersihkan kita supaya kita menjadi kudus. Kekudusan itu tidak datang dengan sendirinya. Kekudusan itu harus diusahakan. Bagaimana caranya? Datanglah kepada sumber kekudusan, dan sumber kekudusan itu ialah Tuhan. Tuhan melalui firman-Nya, ikuti firman-Nya, itulah yang akan membersihkan kita. Bukankah firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Jadi semua orang telah berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Sebab itu kita tidak bisa bersih atau kudus dengan sendirinya. Jadi kita membutuhkan firman Tuhan yang berkuasa untuk membersihkan dan menguduskan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk membersihkan dan menguduskan kehidupan kita dengan jalan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini milik Tuhan. Dan sebagai kepunyaan Tuhan, memang kita masih hidup di dalam dunia. Kita tahu selama diberi napas hidup, kita harus berusaha supaya berkenan kepada Tuhan dengan belajar apa? Menguduskan diri. Caranya dikatakan kita tahu dengan firman Tuhanlah kita kudus. Karena kita tahu bahwa kita hidup bukan di dunia ini lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Memang kita masih di dunia, tetapi kita tahu kita hidup untuk apa di dunia. Hidup untuk menguduskan diri kita. Menguduskan berarti kita mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang kita tahu tentang firman, apa yang kita ketahui tentang firman, lalu peganglah itu, lakukanlah itu. Dan itulah yang dikatakan tadi yang akan membersihkan kita. Bukankah dikatakan juga di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat 26, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan." Dikatakan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kita ini milik Tuhan. Memang kita masih di dunia, tetapi kita tahu selama kita hidup di dunia, kita tahu kita milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, mari kita khususkan diri kita untuk Tuhan. Kuduskan diri kita untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Bersihkan hidup kita melalui firman yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Mari kita lakukan itu. Dengan demikian, ketika kita melakukan, kita akan dibersihkan, kita akan dikuduskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami menguduskan diri kami, karena kami tahu Tuhan Engkau kudus. Tuhan, biarlah kami melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan apa yang kami kehendaki. Apa yang dikehendaki Allah adalah supaya kami tidak hidup dalam kecemaran, tetapi dalam kekudusan. Firman-Mu lah yang membersihkan dan menguduskan kami. Oleh karena itu, biarlah kami selalu haus dan lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Mampukan kami supaya
supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, hidup dalam firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bangsa kami, negara kami Indonesia, berkati Tuhan Yesus di dalam segala pergumulan persoalannya. Pakai presiden, wakil presiden, menteri-menteri, semua jajaran yang dipercaya memerintah bangsa ini dengan bersungguh hati memberikan yang terbaik buat bangsa dan rakyat yang dipimpin. Berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Kami semua yang mendengarkan renungan hari ini, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus, pertolongan-Mu, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.